habis beli rumah Kak Ciki ya. Kak Cikinya juga udah konfirmasi nih. Awal mulanya seperti apa sih, mungkin bisa beli rumahnya punya Kak Ciki gitu? Pas lagi cari-cari tanah di sini di Jakarta, terus lihat-lihat aku sempat juga mau ditawarin rumahnya Amanda Manopo, terus kayak kurang serak, desainnya kan dia lebih ke elegan putih-putih gitu kan, terus kayaknya coba deh aku cari lain gitu kan, cari lain terus ternyata dapat di rumah itu. Nah aku tuh belum tahu kalau itu ternyata rumahnya si Kak Citra Kirana. Terus pas pertama kali showing, tim-timnya tuh udah nggak mau bilang siapa ownernya, tapi udah tahu kan kalau aku juga kerja di depan kamera. Terus habis itu sebenarnya ini tuh rumahnya Kak Ciki gitu. Terus oh ya udah kalau kayak gitu aku langsung DM terus aku minat deh kayaknya sama rumahnya, bisa nggak kita ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Ngobrol-ngobrol dulu ternyata ya cocok sih, karena itu juga tanah apa namanya, perjuangan rumah pertamanya Kak Ciki kan, pas pertama kali sebelum menikah sama Mas Reski. Jadi kayak ya berapa Dilan gitu gitulah pokoknya. Terus ya nego-nego gitu, nego-nego tipis ya. Ya udah akhirnya jadi. Berarti awalnya nggak tahu kalau itu rumahnya Kak Ciki ya? Itu Nggak tahu, dari developer atau seperti apa mungkin? aku searching di TikTok terus tanya sana sini dari mulut ke mulut gitu sih. Jadi bener-bener gak tahu. Aku emang suka bentuk rumahnya sih. Terus habis itu penasaran pas showing ternyata emang bagus beneran. Terus tim-timnya Kak Ciki itu baru ngomong sendiri kalau ini sebenarnya rumahnya Kak Ciki keadilan gitu. Mungkin kalau misalnya mau langsung nego langsung bisa ke Kak Cikinya langsung, makanya aku langsung DM. Terus habis itu ketemuan atau hanya chat Ketemuan, aja? aku ke rumahnya Kak Ciki. Terus apa namanya, kayaknya emang bagus deh, maksudnya serak deh gitu kan. Terus maju mundur soalnya kan banyak juga ya tawaran lain kan, namanya rumah kan pasti kalau kita mau beli rumah di mana-mana pasti ada kan yang bagus-bagus juga gitu. Pertimbangan ini itu segala macem, terus deal-dealan harga, ya udah akhirnya ternyata emang rezekinya ya. Berapa lama sih buat nyari rumah yang cocok? Lumayan lama loh aku di sini, sampai berapa ya, mungkin 4 bulan kali ya, 4 bulan nyari rumah sampai yang cocok. Ya benar 4 bulanan lah. Dan itu lumayan intens ya, aku kayak cari di berbagai macam platform. Terus habis itu nitipin pesan ke mulut dari mulut ke mulut kan, susah kan soalnya banyak emang yang jual rumah tapi yang serk tuh sesuai selera tuh sedikit ya. Spill boleh nggak sih harganya? Nggak boleh dong. Kisarannya? Ya pasti M dong. 2 digit M apa MB? Enggak 2 digit sih. Masih satuan. Iya masih satu. Kayak dapat jackpot nggak sih Kak? Apa? Kayak dapat jackpot nggak sih? Ya iya sih, termasuk yang aku suka ininya, sesuai dengan kriteria aku, nggak terlalu banyak renovnya gitu kan, tinggal ngisi aja. Terus lokasinya juga nggak begitu jauh dari mana-mana, jadi ya termasuk kalau istilahnya bahasa Jawanya tuh pulung ya, emang itu untung-untungan rezeki-rezekian ya namanya rumah tuh. Di daerah Cirenda kan ya? Iya, Tarumanegara ya, Iya, Tarumanegara. Tarumanegara. Benar. Ya, alasan kamu beli rumah di sini kan, kamu domisilinya awalnya kan di Jogja ya. Kenapa sih? Karena mungkin kerjaan kamu di sini udah banyak, jadi nggak mungkin bolak-balik ke Jogja, Jakarta gitu, atau seperti apa? Nah, ya karena sebenarnya ternyata dia itu pindah ke, kalau nggak salah, pokoknya nggak di Jogja lagi lah, pokoknya si mantan suamiku itu. Oh iya, dijual. Waduh, nggak tahu aku. Aku terakhir lihat mobilnya diderek sih. Itu gimana? Kamu alasannya beli rumah di Jakarta mungkin? Alasan beli rumah di Jakarta karena apa ya? Ya. Ya banyak banget WNA di sini. Oke, lanjut Kadilan. Alasan beli rumah di Jakarta kenapa ya? Karena ya bukan aset emang harusnya di mana-mana ya. Karena apa ya? Karena iya biar nggak bolak-balik sih. Soalnya jujur pas awal-awal aku di Jakarta ini, aku nginep di hotel itu mungkin
baru berapa minggu tuh udah 100 jutaan lebih gitu. Jadi karena aku kan ngambil 2 kamar juga buat asistenku sendiri, buat aku sendiri gitu kan. Terus kayaknya ini uang jadi nggak produktif, mending beli aja deh daripada habis buat hotel ya kan. Terus jadinya jatuhnya malah nggak fokus buat tinggal, tapi nyobain hotel ini, nyobain hotel itu, staycation gini, malah ribet ya. Mending beli aja gitu. Tapi masih sering pulang pergi juga. Nggak gitu lagi sih, nggak gitu lagi karena kan anak juga udah pindah sini ya, kayak nggak ada alasan juga harus pindah ke sana, harus ke sana, pulang ke sana. Tapi Itu alasan kamu pindah benar-benar stay di sini untuk menghindari yang menanam di sana. Sebenarnya bukan menghindari dia, tapi banyak banget kenangan di Jogja gitu ya, kayak tiap tikungan, tiap apa kayak kayak ingat dia lagi gitu kan. Mending di sini aja deh memulai hidup baru ya kan. Katanya sudah pindah. Iya, ternyata dia ikut juga pindah. Dia bukan ke Jakarta, dia kalau nggak salah ya Surabaya. Soalnya aku dengar desas-desusnya sih Surabaya ya. Tadi Lan, itu rumahnya udah mulai diisiin atau masih renov sih? Itu sebenarnya kalau renov kayaknya nggak terlalu banyak deh. Lebih ke ini aja sih, desain interior. Nah, kita lagi pitching desain interior yang bagus. Soalnya ternyata susah juga ya menyesuaikan selera desain interior, dan dia bisa kerja yang cepet gitu, supaya aku nggak menunggu nanti mundur lagi gitu kan. Aku nggak suka sih, aku lebih cari desain interior yang siap, karyawannya banyak gitu. Tapi udah masukin barang-barang kayak elektronik segala macam, perintilan Belum masih di apartemen semua. Rencananya kapan? Rencananya seharusnya kalau desain interiornya ready itu mungkin Lebaran tahun ini udah kelar. Lebaran tuh Maret ya, itu maksimal banget sih, itu maksimal banget. Harusnya mungkin Januari Februari ya. Nah, dibikin tema apa sih rumah akhirnya? Temanya tema persawi. Apa ya temanya? Aku sukanya modern, kontemporer, dan sedikit klasik, tapi sedikit aja gitu. Modern, kontemporer, klasik dikit gitu. Gitu sih. Kalau teman-teman suka apa kalian? Sukanya industrial. Ini kan anak-anak muda banget ya. Enggak, Mbak. Pajak, Kalau nggak 2 digit 9 berarti. 9M. Atau 8M. Ya kok gitulah Mbak ya. Pokoknya itulah Mbak ya. Belum pajak-pajaknya lagi ya Mbak, pusing aku. Saya pengen meledak. Tapi setelah mendapatkan rumah impian, apalagi sih yang kamu capai? Mungkin kan udah siap untuk di Jakarta gitu, memulai hidup baru. Aku mau bikin brand. Aku itu udah OTW sih, brand make up. Itu juga udah banyak banget yang nungguin, dan aku udah create itu lama ya, udah memformulasikan brand itu lama. Untuk lipstick gitu. Lipstick dulu nanti launching pertamanya. Begitu. Terus nanti paling ya bisnis lain udah tinggal jalanin aja ya. Kamu udah mulai sibuk syuting juga kemarin, ikut film kan ya Kak? Apa itu akan dikembangkan juga ke depannya Kak? Kecil lah apa ya. itu ya untuk nambah pengalaman boleh sih. Untuk nambah pengalaman, untuk nambah teman, relasi, itu emang bagus sih. Ya boleh. Tapi nyaman gak sih kamu di dunia entertain dengan kemarin main film gitu? Cocok gak sih kamu main film, atau mungkin lebih tertarik jadi selebgram aja gitu? Cocok aja sih. Kalau ngomongin duit ya sebenarnya enak influencer Pak. Ya tapi sebenarnya beda-beda, ada plus minusnya ya. Kalau ini kan dia lebih waktunya lama, terus habis itu terikat dengan itu gitu. Kalau influencer kan dia bisa sebentar terus kemana-mana gitu kan, ngurusin bisnis yang lain juga masih bisa gitu. Ya jadi plus minus sih, cuma nggak ada ininya, nggak ada relasinya gitu. Paling bikin relasi sendiri. Tapi kalau misalnya sama tim-tim film kan dia timnya banyak, terus relasinya banyak gitu. Happy sih, memang happynya beda. Mungkin semakin terkenal mungkin banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Kamu sendiri menghadapi hal tersebut gimana?
bukannya memang harusnya kayak gitu ya, itu syarat dong, itu syarat orang terkenal ya harus banyak yang nggak suka, banyak yang nggak suka, banyak yang suka, itu berarti udah terkenal gitu. Aku nggak tahu sih menghadapinya, ya biasa aja. Fadilan boleh tunjukin foto-foto rumahnya nggak sih? Foto-foto rumah yang aku posting itu sih paling video-video pas aku showing ke sana ya. Iya, ini semua juga yang udah di post ya. Cuma ini kayak lebih banyak aja Tuh, ya. kamera mungkin boleh ditahan ke depan. Di mana sih? Tahan. Aman, Met. Ya, itu di garasi ya posisinya? Iya, soalnya kalau di luar kan udah jalan raya langsung. Ini terus. Berapa lantai sih? Dua lantai. Ada kolam renang juga ya? Ada. Sebenarnya sih banyak yang udah aku post ya, kebanyakan. Kalau luas tanahnya kalau boleh tahu berapa sih, Kak? Kayak 400-an kalau nggak salah 400. deh. Ada ini nggak sih kayak ruangan khusus gym gitu? Gym atau Ada di atas, sebenarnya itu kan masih kosongan banget ya, jadi terserah kita mau fungsiin kayak gimana. Spot paling favorit di mana? Spot paling favorit di dekat pool ini. di atas tapi? Di atas nggak kelihatan mas, soalnya ini ketutupan sama jeruji gitu, jadi yang paling enak di sini sih, di ruang tengah ini sih, karena bisa ke pool situ, see-through gitu kan. Aku suka sih soalnya dia high ceiling, gede gitu kan. Banyak juga rumah-rumah yang ditawarin ke aku itu nggak high ceiling gitu, nggak high ceiling, jadi meskipun bagus tapi nggak high ceiling, kayak nggak tahu, aku lebih suka yang double volume gitu ininya tengahnya. Kak, itu pas deal-dealan sama Kak Ciki cocok, langsung bayar langsung cash saat itu juga atau gimana tuh? Enggak, apa namanya, ini kayak udah 80%, terus nanti tinggal 20%-nya di akhir setelah AJB, setelah apa ya, tanda tangan apa gitu ya, lupa aku, pokoknya itu udah diurusin sama tim legalku soalnya gitu. Kayaknya setelah bayar pajak atau apa sih. Jadi yang udah masuk 80% ya? Iya. Ini nanti sore ini aku bakal ketemu Kak Ciki karena nyupport film dia yang apa ya itu namanya, film dia yang air mata di ujung sajadah. Ini nanti jam 6 sore gitu. Malah jadinya temenan gitu ya, karena nggak lama sebelum kita deal-dealan itu dia baru pulang dari Swiss apa Swedia ya, pokoknya dia baru pulang Swiss, terus kita mau ketemu, ternyata aku mau umroh. Jadi pulang dari aku umroh dulu baru dia bisa deal-dealan, baru kita bisa ketemu gitu. Malah jadinya temen ya gara-gara ini. Sebelumnya kalau nggak ada deal-dealan di rumah ini, sebelumnya nggak kenal ya? Nggak kenal. Iya. Iya sih, soalnya nggak ini, nggak tahu, saling nggak ini ya, nggak follow-followan. Dilan, ini berarti bentuk ini kamu nggak sih, maksudnya setelah kejadian kemarin huru hara itu ya kan, kamu membuktikan kalau kamu bisa bangkit, dan akhirnya seperti caption yang di IG kamu itu, benar adanya diri kamu untuk membuktikan pada dia, seperti apa nih? Iya, ya kalau kayak sih aku dari dulu ya, kayak nggak harus tunggu viral ini dulu, bisa cari duit tanpa kontroversi juga sih sebenarnya. Cuma kan dengan adanya ini ya, jadi dia tidak ikut terlibat lagi di dalam kesuksesanku dong. Ada lagi kan? Kamu berarti bangga banget nih ya, bisa sampai di titik ini, dan kurang lebihnya mungkin kayak meremehkan dia atau seperti apa sih? Kalau meremehkan nggak usah diremehkan ya, orang udah tahu kualitas dia kayak gimana. Dengan dia udah sebesar itu dia masih main aplikasi dating, ketemuan segala macam, itu menurutku
ya gimana, menurutku itu udah menunjukkan value-nya sendiri sih. Jadi aku nggak perlu lagi merendahkan dia gitu. Kalau setuju mungkin iya. Kak Dilan, mungkin nanti kamu akan bukan juga nggak sih pasangan atau seperti apa? Udah ada. belum mungkin memang kayaknya terlalu cepat juga ya, jadi belum ada juga yang mendekati. Masa sih? Tapi Belum ada. masih nutup hati buat ini nggak sih saat ini gitu? Nutup hati buat dia. Enggak buat pria-pria, depending dulu mungkin. Oh, trauma enggak tuh, alhamdulillahnya enggak ya. Semoga aja sih nggak dapet yang kayak kemarin ya Mbak. Ya ampun Mbak. Bau-bau ini, bau-bau kejahatan, ketidaksetiaan, menikam, pengkhianatan. Buat tahun ke depan pengennya gimana? Pengennya yang mapan dong, yang mapan atau setidaknya tidak mau kondo ya Mbak. Berarti kamu mana salah? Iya benar. Salah pilih. Salah. Pilih. Iya benar. Salah pilih, salah. Nah itu loh Mbak, ya Allah Mbak, itu kesirap peletnya, pelet mancingnya itu po ya. Bisa dibilang jadi salah satu penyesalan terbesar di hidup kamu nggak sih? Benar kalau misalnya banyak orang yang enggak, aku nggak nyesel. Kalau aku kok nyesel ya. Kalau aku nyesel sih. Kalau bisa nggak usah terjadi ya nggak usah terjadi. Ini karena banyak banget yang bilang kayak, ya kamu harusnya bersyukur dong karena gara-gara dia aku bisa beli rumah gitu kan. Nggak ada satupun orang yang mau merelakan rumah tangganya bercerai ya hanya demi rumah gitu. Justru kalian bertanya-tanya harusnya dari sebelumnya kenapa dia bisa sematre itu sama aku, karena aku punya duit dan aku bisa cari duit dengan cara yang halal ya. Jadi nggak perlu sih sebenarnya tenar gara-gara masalah ya. Sebelumnya juga aku berkarya dan ada uang juga sih tanpa harus cerai dulu gitu kan. Nggak ada si wanita bodoh mana yang mau cerai dulu demi kaya gitu kan, kecuali dia nggak punya skill lainnya. Tapi kan kamu, dia ke anak-anak seperti apa sih? Mungkin kamu menutup komunikasi atau membuka atau emang tidak ada lagi? Nafkahnya kan 4 juta ya kan, akhirnya dari aku minta 10 juta doang, dia pengennya awal 1 juta, terus terkabulnya 4 juta. Akhirnya dengan bersungut-sungut dia penuhi itu ya kan. Baru 1 bulan kemarin, baru 1 kali dikirim. Dengan catatan kalau misalnya nafkah itu tidak dia penuhi, dia tidak bisa bertemu dengan Aiza. Terus itu jadi nafkah terhutang. Kalau tidak dibayar di bulan ini ya terakumulasi di bulan selanjutnya. Nah, sejauh dia udah ngirim, dia boleh ketemu sama Haiza gitu. Tapi kalau nggak salah kan sekarang Haiza ikut aku di Jakarta, dia di Surabaya gitu. Jadi ya kalau mau ketemu harus ongkos ke sini dulu. Mungkin itu dipikirin dulu ya, ongkosnya gimana. Atau dia dengar-dengar aku kayaknya tetap main kripto deh. Ya good luck, kayaknya market lagi nggak stabil deh. Soalnya kemarin ada yang bunuh diri karena rungkat 500M kalau nggak salah, bunuh diri di Lambonya. Harga Lambo oke 5-6M. Ya sebenarnya dia tanpa 500M itu masih bisa 5-6M, masih bisa hidup, diputar lagi jadi modal ya, tapi dia udah hopeless. Nah udah gitu. Ya good luck ya. Nah, berarti selama bercerai ini mohon maaf dia baru kasih 1 bulan. Iya, baru kasih 1 4 juta. bulan, 4 juta benar. Berarti hutangnya berapa tuh? Sisanya berapa bulan? Berapa kali? Nafkah nggak tahu ya, aku udah hopeless juga ya, nggak berharap dari dia lagi sih. Aku nggak nanyain. Tapi masih ini kontek-kontekan atau Masih kontekan untuk anak aja gitu. maksudnya nggak diblokir kan untuk Nggak diblokir. Dia ngomong kangen ke anak, ke aku. Ya enggak dong. Kalau sampai dia ngomong, aku masukin ke story IG segala macam tanpa perlu kalian, udah langsung kayak anjir nih orang gila ya. Tapi kalau nanyain anak sering untuk nanyain kabar anak. Enggak sering nanyain kabar. Intinya dia kalau ngabarin tuh selalu kayak setelah udah lama nggak kontakan, dia ngabarin aku kangen ketemu Haiza. Terus nanti ya dia pasti tahu konsekuensinya kalau misalnya mau ketemu anak harus bayar nafkah dulu gitu kan, dan baru terbayar 1 bulan gitu. Dan kemarin sudah ketemu sama Haiza gitu. Dan itu emang kesepakatan dari awal ya Kak? Iya. Dan kalian harus membayar nafkah baru ketemu anak.
Iya, kalau mau ketemu anak ya dituntaskan dulu kewajibannya gitu, baru dia dapatkan bisa ketemu. Terus juga selama ini yang nanggung biaya hidup anak aku, dan aku nggak minta lagi nafkah terhutang itu karena apa? Bukan karena apa-apa, karena aku tahu dia nggak mampu bayarnya, jadi kayak percuma aja masukin gugatan gue, masukin apa ini ya nggak ada yang bisa direalisasi, ya udahlah, jadi kayak pusing juga ya. Kabar deket sama Sabian Tama itu benar nggak sih? Apa cuma temen atau gimana? Enggak, itu Sabian itu kan ini apa kerja ya, itu endorsement. Makanya itu ininya bridgingnya ketek basah ya kali, masa keteknya basah ya, kita aja ya itu ya itu kerja itu kerjaan. Dan pada saat aku lagi syuting itu pun Sabian tuh ditemani sama ceweknya gitu, jadi enggak. Berarti belum ada orang baru ya Kak? Belum ada, cariin dong Mbak. Tapi kamu kriteria kamu sendiri kan sebelumnya banyak yang netizen bilang kok mau sih dilihat sama modelan begini, bahkan disakitin. Nah mungkin kamu iya gitu, mungkin kamu nantinya akan lebih upgrade gak sih untuk melihat ya dari fisik, dari segi semuanya seperti apa nih, atau emang dulu karena ciri-ciri tipenya jelas nggak tahu. Makanya ya Mbak, kalau misalnya kita tuh nikah sama orang, itu cinta sama orang jangan iba Mbak ya. Awalnya dari iba gitu ya, kayak ya sekarang mungkin aku akan lebih objektif yang lihat orang. Pertama harus ngelihat cerdas dulu ya, kalau dia ada otaknya, dia ada kerjaannya ya kan, itu bisa mempengaruhi gimana dia nge-treat kita ya kan. Dia tingkatan aurat aja nggak tahu aurat cowok itu dari mana sampai mana, sekopong itu, tahu kopong nggak, sekosong itu gitu loh dia ya. Dulu aku nggak tahu kalau dia ternyata sekosong itu. Aku pikir ya modal baik aja cukup, ternyata nggak cukup ya, butuh orang yang bisa berpikir, yang cerdas, yang nggak jelek-jelek amat gitu ya, yang punya modal gitu. Dia kayaknya nggak terima banget tuh aku katain mau kondo, padahal all the time he did itu semuanya ya sebenarnya mengutarakan kalau dia tuh mau kondo gitu. Dia nggak mau bayar, dia nggak mau bayar nafkah. Dari tuntutan 10 juta cuma mampunya 1 juta, dengan alasan dia nggak bekerja gitu segala macam ya. Terus emang kamu pikir aku PNS yang pasti ada segitu, pasti ada tiap bulan angkanya jelas kan. Dia kan ngomongnya ya aku trading kripto ini kan nggak menentu, nggak jelas gitu ininya. Makanya dia nggak mau kasih nafkah segitu, nggak berani menyanggupi segitu. Kak, dia pindah ke Surabaya apa di Jogja nggak aman gitu, banyak netizen yang pindah misalnya. Waduh, nggak tahu sih. Aku rasa Surabaya juga jadi panas banget. Mungkin ada badai-badai kecil karena kehadiran dia ya. Nggak tahu deh. Menurutku sih. Kalau menurutku dia tuh pindah bukan karena di video-videoin, dan kayaknya dia tuh beberapa kali, coba kalian notice deh, dia kayaknya happy aja dan kayak malah menunjukkan diri, makin menunjukkan diri. Iya. Kak, waktu baru banget cerai kan Sapno sempat pamer cewek. Itu ceweknya bukan sih yang waktu itu kamu pernah jelasin juga tuh, yang di mobil kalau nggak salah ya? Itu kan endorse ini ya, showroom ya atau apa sih gitulah pokoknya. Itu kan cewek marketingnya atau apanya gitu karena salesnya gitu. Kalau ceweknya yang baru sih aku nggak peduli ya, tapi sebenarnya kayak ya semangat aja deh. Siapa perempuan tidak beruntung itu ya. Tapi tahu nggak Kak, ceweknya yang sekarang tahu nggak maksudnya, atau nggak? Iya pernah dengar? Nggak tahu sih. Menurut kalian siapa? Kalian nggak dengar juga? Enggak sih. Hilang. Oh iya. Coba orang-orang Surabaya mendung apa badai sekarang nih? Iya, dia lagi di Surabaya kayaknya. Ngapain ya? Mungkin kalau ada yang lihat dia kerja, coba pas finding Sapno, pernah nggak ketemu dia kerja gitu, lagi bawa map atau kerja gitu, kelihatan ngapain gitu? Pernah nggak sih kalian lihat? Nggak ada kan? Pokoknya biliar sama ngopi aja sih gitu. Paling dugem ada ngeliat mabok-mabok kan, ada kan foto-fotonya tuh sama cewek-cewek gitu.
Kak, sedikit penampilan sekarang makin kece, makin glowing nih. Karena mungkin udah rutin perawatan, Bener. endorse sana sini. Mungkin seperti apa, mungkin banyak juga pujian dari netizen. Kak Dilan sekarang makin glowing gitu. Iya. Ya apa ya, habis dioperasi kan, jadi iya aku juga nggak pernah nutupin sih, kayak iya emang aku dioperasi, terus mau gimana lagi. Kayak bisa dibilang mau nunjukin gak sih, maksudnya sekarang gue makin kece nih gitu. Enggak, sebenarnya aku tuh udah jadwal operasi itu udah dari sebelum aku cerai sama dia. Bahkan aku minta izin juga sama dia pas lagi masih baik-baik suami istri. Jadi bikin payudara, bikin muka itu udah izin dia, dan dia ya nggak ada masalah sih gitu. Jadi bukan karena aku insecure sama penampilan terus makanya dia selingkuh gitu, bukan sih. Jadi emang aku melakukan operasi ya karena memang aku pengen. Terus kenapa? duitku, badanku gitu. Itu yang operasi hidung atau gimana sih, apa aja? Iya, operasi hidung sama apa, nyimetrisin kanan kiri muka biar nggak miring. Jadi sebenarnya nggak ada yang dirubah banget, cuma nyimetrisin aja kanan kiri sama payudara. Di mana waktu itu? Korea. Alasan kamu akhirnya, tadi kan kamu bilang kamu pengen aja operasi. Alasannya apa sih? Mungkin karena yang lagi banyak banget nih orang pengen merubah operasi. Bahkan kan banyak yang mengatakan juga netizen, kamu udah cakep gitu, Cakep, nggak usah alami. dirubah lagi gitu. Ini seperti apa sih? Iya, itu tuh kayak pengen menyempurnakan dari yang kita punya 9 jadi 10, kalau masih bisa ya ayo gitu, ngerti kan? Ya cuma pengen menyempurnakan aja sih, apa yang udah bagus disempurnakan jadi lebih bagus. Sebenarnya nggak ngerubah yang gimana-gimana. Misalnya kayak mukanya agak miring gede sebelah gitu, ya itu disamain gitu. Terus hidung yang awalnya udah ada batangnya tapi dinaikin gini gitu, ya cuma kayak gitu sih. Jadi kayak lebih menyempurnakan, makanya kan nggak yang berubah drastis kan gitu. Kak, tadi bilang katanya nggak ada trauma ya, tapi ada target nikah cepet atau mungkin let's flow aja atau mungkin kapan gitu? Nggak ada sih, nggak ada target nikah. Terus juga sejauh ini tidak ada hilal ya, nggak ada yang deketin juga. Kalau bukan karena project nggak ada yang deketin gitu. Masa Jadi sih nggak ada yang deketin? nggak ada. Jadi tolong ya. Kak Dilan, balik lagi ke penampilan. Mungkin kan tadi kamu operasi pengen menyempurnakan, apakah ada rasa ketagihan juga nggak sih? Nanti kan biasanya orang yang operasi itu kan ketagihan, Iya, karena berhasil, cakep, apa yang lagi ngerubah mata atau apa. Iya. Percaya nggak percaya ya, banyak banget artis yang melakukan ini juga. Bahkan nggak cuma di Indonesia, artis di Hollywood juga banyak banget yang ngelakuin kayak gini. Mereka melakukan penyempurnaan kecil gitu ya, supaya kapanpun mereka tampil itu udah the best versionnya mereka gitu kan. Jadi sebenarnya ketagihannya itu adalah karena kita melihat better version kita setiap habis surgery. Ya kalau aku bilang, kalau ditanya ketagihan apa enggak, iya ketagihan, karena selama itu masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi kalau misalnya udah bagus terus dirombak lagi, enggak sih. Kalau udah semuanya bagus ya cukup menurutku. Mungkin kamu ada lagi nggak sih? Kalau aku nggak ada. Udah. Ini tinggal hanya OP payu. Iya benar. Kak, pengen dapetnya suaminya dari entertain, pengusaha atau apa sih, kalangan apa? Aduh, aku pengennya pokoknya yang bagus aja deh. Siapa? Soalnya aku juga nggak tahu deh kenapa nggak ada yang deketin ya. Ya mungkin karena terlalu cepat ya, masih terlalu cepat. Itu kan kalau optimisme aku ya, mungkin yang punya kerjaan kan lagi kerja ya, nggak buka sosmed. Kalau misalnya asik DM ya mungkin Ada itu kerjaan. mau kondo, iya benar, nggak kerja, benar. Mungkin kamu main nyari jodoh lewat aplikasi juga nggak sih? Enggak dong. Aduh, mungkin yang berbayar boleh kali ya. Atau bule? Iya bule. Nggak tahu ya, kayaknya aku bukan seleranya bule deh. Nggak tahu. Kak, tanggapannya tuh tentang postingan ini netizen banyak yang bilang katanya lebih fokus sekarang jalan-jalan gitu.
segala macem, anak nggak diurus kata netizen gitu. Lalu kamu balas sindiran netizen nih katanya, emang gitu ya katanya, nggak boleh bahagia, nggak boleh jalan-jalan gitu, harus ngurus anak terus. Gimana kata tanggapannya? Iya. Biasanya itu ibu-ibu yang juga Bro. Hah? Ibu-ibu yang juga sedih dengan hidupnya ya. Kenapa gue di posisi ini gue nggak bisa hire karyawan atau sus untuk menikmati hidup gue sendiri. Hidup gue cuma ngurusin anak. Nah sebenarnya kan itu bagus ya, itu bagian dari pahala perjuangan segala macem gitu ya. Cuma kan yang jadi nggak bagusnya adalah ketika dia iri ngelihat ibu-ibu lain bisa me time dan dia masih ngurusin anak gitu kan. Jadi ya kalau tanggapannya ya aku turut berduka aja sih sama kehidupanmu Bu. Kalau memang yang kamu inginkan seperti kehidupanku atau gimana. Oke. Kan dari suara agak diimut-imut itu operasi juga. Itu nggak operasi dong. Itu tinggal kalian coba, kamu mungkin juga bisa lah. Ya Allah. Gitu. Dari zaman itu. Ini bikin karakter, pengen nunjukin karakter kamu sendiri atau bikin karakter seperti itu? Iya, dulu kan karakter emot-emot itu sama pasangan. Iya, sama pasanganku yang kemarin itu loh Mbak. Sekarang kamu tetap Sekarang Masih tetap karakter masih. itu. enggak sih, nggak tahu, aku malu banget sih sebenarnya ya kalau udah ngelihat yang kayak orang ngetek-tekin nge-mention sama video-video yang lama yang dulu aku nyosor dia banget. Aku nyosor dia banget ya Allah. Kalau inget pasti mikirnya ngapain sih gue dulu begitu gitu. Iya bener, udah iclik sama dia segala tuh ya Allah, malu banget rasanya. Menang banyak dong dia. Tapi pengen terus kembangin sih suara-suara imut-imut kita apa dilupakan saja? Ya aku sih pengennya dilupain aja ya, cuma ternyata banyak juga yang kangen gitu, jadi akan kita keluarkan kalau buat yang udah tahu-tahu aja. Soalnya kan kebanyakan kalau yang belum tahu mereka mikirnya itu beneran aku pick me atau please lah udah gede masa masih bayi-bayi kayak gitu ya. It's a part of entertainment, maksudnya menurut aku sih itu nggak usah dibawa serius ya, tapi ada aja netizen kan nggak semuanya relax ya. Kalau mereka Berarti kamu udah kebal sama netizen. kebal dong. Dan menurut aku nggak usah jadi public figure juga, kayaknya akan selalu ada deh orang-orang nyebelin itu ya, yang kontra sama kita gitu, dan terus maju sini. Oke, ada lagi? Ada ya. Kak, lagi dong. Gue mau naik Bentar, gue bisa.